Ada sebuah juga kisah dinukil tentang Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abu Wahab Al-Marruzi berkata, Sa'altu Ibnu Mubarak, Mal kibr? Qala an tazdari nas. Fasa'altu anil ujab atau ujab. Qala an tara anna indaka syai'an laysa inda ghairik. La a'lam fil musallin syai'an syarra minal ujab. Aku pernah bertanya kepada Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in yang masyhur. Apa kesombongan itu? Maka beliau menjawab, meremehkan manusia. Sampai kau meremehkan orang, sudah sampai pada tingkat sombong. Itu sudah cukup dosa besar. Lalu beliau mengatakan, saya tanya lagi, apa ujub itu? Bagaimana membedakan antara sombong sama ujub nih? Karena ujub ini mirip-mirip dengan sombong. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, kamu melihat ada pada dirimu sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Saya tidak pernah tahu sesuatu yang paling buruk menimpa orang-orang yang sholat melebihi rasa ujub. Jadi maksudnya dia merasa bangga, oh saya sudah 5 tahun sholat malam, oh saya sudah 10 tahun hadir di majelis. Begitu terus. Saya pernah ceritakan itu kan, Abu Yusuf rahimahullah, muridnya Abu Hanifah yang sangat masyhur. Pada saat dia sakit keras, sudah mau meninggal, ini sakit parah, sudah pucat, sakit keras. Maka Abu Hanifah bicara sama murid-muridnya yang lain. Sayang ya, Abu Yusuf sudah saya persiapkan untuk menggantikan saya. Karena Abu Hanifah sudah tua. Dan beliau melihat yang mengikuti beliau jejaknya, hafal hadis, hafal Quran, pendapat-pendapatnya banyak disebarkan adalah Abu Yusuf. Dengan hikmah Allah SWT, Abu Yusuf sembuh. Begitu sembuh, teman-temannya pada sampaikan, wahai Abu Yusuf, waktu kau lagi sakit keras, Abu Hanifah guru kita sempat bilang, Kak sayang ya, andai saja, maksudnya dia tidak sampai meninggal, karena dianggap sudah akan meninggal, maka dia akan menjadi pengganti saya. Sepertinya kau sudah cukup ilmumu untuk buka majelis. Maka di masjid waktu itu, di daerah Irak, di kotanya Abu Hanifah, masjid besar cuma satu waktu itu. Masjid-masjid lain ada tapi kecil. Yang besar ini ada Abu Hanifah ngajar situ. Tiba-tiba di masjid ada halaqah. Kata Abu Yusuf pada murid-muridnya, ada ulama datang ke kota kita, maksudnya dari kota lain. Tidak ada, mereka bilang. Adakah seorang musafir yang memang dia berilmu sehingga buka majelis masjid kita? Gak ada. Terus siapa itu? Kata mereka, Abu Yusuf, murid anda gitu. Kata Abu Hanifah, Abu Yusuf? Dia bilang iya. Abu Hanifah panggil satu orang, datang di situ dalam majelis sini, datang ke syekh sana, tanya dia pertanyaan. Abu Yusuf ingin mendidik muridnya, jangan sampai nanti kau merasa bangga baru dibilang bisa gantikan, tiba-tiba sudah buka halaqah gitu. Maka Abu Hanifah bilang, tanya itu syekh di sana, bagaimana menghakimi dan memastikan kalau ada 2 orang sedang ribut, yang satu pemilik kain, yang satu tukang jahit. Ini mengaku kainnya sudah dikasih ke tukang jahit tidak mengakui ada kainnya. Dari mana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Coba tanya ke dia. Kalau dia bilang yang benar adalah pemilik kain karena sudah menyerahkan kain kepada tukang jahit, bilang jawabanmu salah. Dan kalau seandainya dia bilang yang benar adalah pemilik tukang jahit karena dia tidak merasa menerima, maka katakan juga dirinya salah. Maka orang ini dengan polosnya pergi ke majelisnya Abu Yusuf, lalu bertanya, Syekh, tanya, dikasih izin, ya silahkan. Terus dia bilang, bagaimana kami menghakimi tentang 2 orang? Yang satu mengaku sudah memberikan kain kepada tukang jahit, dan dia yakin itu, tukang jahitnya tidak mengakui itu, dan mengatakan tidak ada. Ya. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Kata Abu Yusuf, yang benar, yang menyerahkan. Ya, dia yakin dia menyerahkan, gitu kan? Kata orang itu, Anda salah. Abu Yusuf lihat mukanya orang ini kayaknya bukan penuntut ilmu ini. Kayaknya artinya orang awam datang terus tiba-tiba bisa mengatakan kepada syekh di majelis, kamu salah, gitu kan? Ini bahasa ini nggak tepat, tapi itu diucapkan. Lalu kata Abu Yusuf, kalau begitu yang benar adalah tukang jahit. Orang itu juga bilang, kamu salah. Kata dia, saya tanya kamu atas nama Allah, siapa yang utus kamu? Kata orang itu sana. Abu Hanifah gurunya. Abu Yusuf tinggalkan majelisnya, tutup majelis, dia datang ke majelisnya Abu Hanifah. Sementara Abu Hanifah kasih kesempatan, siapa yang mau bertanya? Abu Yusuf angkat tangan. Dilewati sama Abu Hanifah, nggak dijawab. Dijawab yang ini, jawab itu. Angkat tangan lagi, nggak dijawab. Sampai berapa kali? Terakhir sudah selesai semuanya. Abu Hanifah balik ke Abu Yusuf. Kenapa Abu Yusuf? Kau mau tanya tentang tukang jahit dan kain itu?
Dia bilang iya. Kalau datang kepadamu permasalahan begitu, maka pastikan dari keduanya. Pastikan apakah betul si tukang kain ini, yang pemilik kain mengantar kain itu. Dan pastikan juga hukum syari'inya, supaya kau tidak salah, tukang jahitnya benar gak orang yang itu. Suruh pastikan kembali, kainnya warna apa, jenisnya apa, di waktu apa, rinci sekali hukum fikihnya. Dan kalaupun dia sudah berikan jawaban, jangan langsung kau terima. Dengarkan dari rivalnya, tukang jahit, benar nggak orang ini datang kepada kamu? Betul nggak kain itu begini? Suruh datangkan bukti-bukti, baru kau menghakiminya. Kata Abu Yusuf, semenjak itu saya tutup majelis saya tidak mau belajar mengajar sampai Abu Hanifah meninggal dunia. Tapi ada kasus di sini yang kita mau ambil. Bukan masalah tidak boleh buka majelis ya, tetapi Abu Hanifah rahimahullah melihat ada satu sifat ujub yang muncul. Karena teman-temannya bilang, Abu Hanifah mau kau gantikan dia. Bahasa gantikan ini kan setelah meninggal. Kenapa sekarang tiba-tiba sudah buka halaqah? Gitu. Apalagi di masjidnya gurunya, kan kesannya ada persaingan. Kalau di masjid lain mungkin, ini di masjid gurunya sama-sama kan gitu. Itu contoh saja.